السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih membantah syubhat mereka, kaum hizbiyin, ahlul ahwa, yaitu bantahan terhadap syubhat mereka yang ke-9 tentang tuduhan kepada ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah pada salafiyun adalah murji'atun ma'al hukam wa khawarij ma'ad du'at, kata mereka. Ahlus sunnah yang menyatakan diri mereka sebagai pengikut salaf, mereka itu katanya, kata hizbiyun, mereka murji'ah terhadap penguasa, dan mereka khawarij terhadap para du'at, terhadap para da'i. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kalimat ini sungguh sering diucapkan mereka berulang-ulang, seperti kaset yang diputar ulang terus-menerus di seluruh negeri-negeri muslimin. Bukan hanya di tempat kita di Indonesia, bahkan buku yang kita baca, buku yang ditulis oleh seorang dari Yaman, jazahullahu khairan, artinya bahwa beliau pun mengalami dan mendengar kalimat yang sama dari hizbiyin di Yaman, dari ahlul bid'ah di Yaman sana. Ternyata kita di sini di Indonesia juga sama, mendengarkan kalimat-kalimat mereka yang terus berulang-ulang, bahwa salafiyun ahlus sunnah adalah murji'ah kepada penguasa dan khawarij terhadap para da'i. Alhamdulillah, sudah kita bantah poin pertama, murji'atun mal hukam, yang mereka menganggap bahwa sikap ahlus sunnah yang tidak mau memberontak, tidak mau menghalalkan darah mereka, tidak mau mengkafirkan mereka dan menganggap taghut mereka, dianggap oleh mereka bahwa itu sikap irja, sikap murji'ah, sikap aliran sesat murji'ah. Dan ternyata sudah kita buktikan bahwa makna irja ternyata justru, di samping mereka menganggap bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, ternyata murji'ah juga memberontak kepada penguasa. Jadi justru yang lebih tepat dikatakan murji'ah adalah para pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mereka dalam keadaan memimpin atau menguasai kaum muslimin, tetapi zalim. Kemudian ketika mereka memberontak, inilah jalannya murji'ah. Alhamdulillah, qad tamma, selesai bantahan terhadap mereka pada poin yang pertama. Poin yang kedua, khawarij ma'ad du'at, yakni khawarij mengkafir-kafirkan terhadap para da'i, katanya. Ikhwan fillah, a'azakumullah,
Apa yang mereka katakan tentang Khawarij ma'ad du'at adalah karena apa yang mereka lihat dari Ahlus Sunnah yang tidak mau diam dari kesalahan, tidak mau berhenti dari menegur, selalu mengingatkan para da'i bahwa itu salah, dakwah mereka keliru atau ajakan mereka menyimpang. Dan itu kewajiban seorang muslim mukmin. Kalau ada du'at ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, ke pintu-pintu neraka, harus kita ingatkan. Kalau bisa diingatkan para da'inya, walhamdulillah, kita harapkan dia bisa kembali. Tapi kalau tidak bisa, maka paling tidak jangan sampai kaum muslimin terbawa dengan fitnah-fitnahnya. Jangan sampai kaum muslimin terbawa dengan para da'i tersebut. Sehingga urusan Ahlus Sunnah bukan masalah kafir mengkafirkan, tapi urusannya adalah bagaimana menjaga agama kaum muslimin, bagaimana membimbing kaum muslimin, bagaimana mengingatkan mereka dari bahaya-bahaya yang mengancam di hadapannya, dari bahaya kesesatan kelompok sesat, dari bahaya para da'i yang mengajak kepada kesesatan, harus diperingatkan dan harus diucapkan. Ternyata mereka melihat yang demikian sebagai Khawarij. Apa enggak salah mereka? Apa enggak ngaca mereka itu? Bercermin, lihat di cermin. Siapa diri kalian wahai hizbiyin? Apakah kalian orang yang jauh dari sifat Khawarij? Perhatikan siapa Khawarij dan kemudian berhati-hatilah dari jalan mereka. Maka akan didapati ternyata pemikiran-pemikiran Khawarij justru ada pada mereka. Dan ini pun sudah dibahas pada 3 pekan yang lalu, walhamdulillah, sampai pada contoh-contohnya. Sudah kita contohkan diantaranya Abdul Majid Az-Zindani di Yaman. Sekali lagi karena penulisnya dari sana, maka dicontohkan di sana. Tinggal kita lihat bahwa ternyata hizbiyun di Indonesia pun sama seperti itu. Abdul Majid Zindani menyatakan dalam kasetnya, yad'u fihi ilal mudaharat, yang mengajak kaum muslimin untuk berdemonstrasi dan menentang penguasa, terang-terangan dalam satu kaset. Ala hukamil muslimin, untuk menentang dan memberontak kepada para hakim muslimin yang tercampur kezaliman, kefasikan di dalamnya. Berdalil dengan apa? Bukan berdalil dengan Quran, bukan berdalil dengan sunnah, tetapi berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Dia berkata dalam kasetnya, min haqqi sya'bi an yuharrikal mudaharat wa min haqqi sya'bi an yuharrikal masirat lil i'lani an ra'yihi fir rafdi li ayyi siyasatin wa li ayyi manhajin. Kata dia, haknya rakyat untuk menggerakkan rakyat untuk berdemonstrasi, termasuk haknya rakyat untuk menggerakkan manusia, menggerakkan rakyat untuk keluar ke jalan-jalan, untuk menyampaikan aspirasinya dan ra'yinya, pendapatnya, dan untuk menentang sikap politik penguasa. Wa yajib 'ala ad-daulah an tahmi dzalikal haqq, dan negara wajib menjaga hak mereka. yakni silahkan memacetkan Jakarta gitu kalau di sini. Silahkan turun ke jalan-jalan memacetkan Jakarta, silahkan. Dan itu hak rakyat. Abdul Majid Zindani yang terang-terangan dia ikhwani, hizbi. Mereka para hizbiin membanggakan dan membesarkan Abdul Majid Zindani. Dengarkan ucapannya. Kata dia itu hak rakyat yang harus dilindungi oleh penguasa. Wa antahmi tilkal masirat, dan hendaklah memelihara dan menjaga demonstrasi mereka. Wa antahmi tilkal mudaharat. Mada fa'al al-Faransin? Coba kamu lihat, katanya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Prancis? Indama qarraratil hukumah wa raf'ad daraib. Ketika penguasa menaikkan pajak dan mereka menolak. Mada fa'alu? Mada fa'alu? Apa yang dilakukan oleh mereka? Qamu bittirabat thumma saddu turaqat. Mereka bangkit untuk membuat kekacauan-kekacauan, untuk menutup jalan-jalan dengan mobil-mobil mereka. Wa'attal jami'al harakat, dan mereka menghentikan semua kegiatan mereka di negeri itu. Kemudian arghamu tilkal hukumah tahta aqdamihim, kemudian memaksa penguasa
untuk mengikuti apa yang dimaukan oleh mereka di bawah kaki-kaki mereka. Ini penguasa di bawah kaki rakyat. Anta taraja'an mauqifiha, hendaklah penguasa mencabut kembali keputusannya. Subhanallah, dai mengaku sebagai mujahid dakwah, pejuang, tapi mengajarkan rakyat muslimin untuk menentang penguasa muslim, dan kemudian mengajak kaum muslimin untuk mengacaukan, membuat kekacauan-kekacauan. Dan dalilnya orang-orang barat, Prancis, lihat bagaimana mereka, bagaimana dulu perjuangan Martin Luther. Waduh, Masya Allah, mudah-mudahan benar saya mengucapkannya. Khonifidina azakumullah, ajaib, aneh, wallah. Kalau kalian tahu inilah pemikiran Khawarij, kenapa kalian menuduhkan kepada Ahlus Sunnah? Apa enggak salah alamat? Tujukan kepada Abdul Majid Zindani dan pengikutnya dari partai Islah, Partai Pembangunan Yaman. Memang namanya partainya begitu, Partai Pembangunan Yaman, Persatuan dan Pembangunan Yaman. Khonifidina azakumullah, mestinya kalian tujukan kepada orang tersebut dan yang sejenisnya dari kaum hizbiyin. Mau contoh yang kedua, ucapan Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur yang kemudian pemikirannya disebut dengan pemikiran sururiyah, yang kemarin-kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan numpuk selalu, apa itu sururiyah, apa itu sururiyah, apa itu sururiyah. Kita jelaskan di antara contohnya ucapan Muhammad Surur dalam bukunya yang dijadikan pegangan oleh Hasmi di Bogor, Alamus Sunnah dulu, menjadikan sebagai buku kurikulum mereka, menyatakan di dalam bukunya itu yang namanya Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah, manhaj para nabi katanya. Yang para ulama membantahnya itu bukan manhaj para nabi yang dia tulis. Yang dia tulis itu manhaj Khawarij, bukan manhaj para nabi, tapi dikasih judul manhaj para nabi. Di antaranya kalimat, "Falaysa minal mustaghrib an takuna mushkilatu ityanud dzukran minal alamin." Ketika membicarakan Nabi Lut alaihi salam, dan problem yang terjadi di zaman Lut alaihi salam adalah liwat, homoseks. Kata dia, "Falaysa minal mustaghrib," maka tidak aneh antakuna mushkilatu ityanud dzukran minal alamin ahammu qadiyah. Tidak aneh bahwa masalah homoseks tadi merupakan perkara yang paling penting dalam dakwah Nabi Lut. Ini perlu dikasih catatan. Apa iya? Dakwah Nabi Lut yang paling pentingnya adalah masalah homoseks? Atau ada yang lebih dari itu? Masalah tauhid? Allah mengatakan di ayat lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Itu satu catatan. Allah menyatakan, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka mengajak dengan dakwah yang sama, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Tauhid yang diajarkan. Tidaklah kami mengutus rasul min qablika min rasulin illa, tidaklah kami utus seorang rasul pun dari sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, kami tidak utus seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Ini dakwah para anbiya, dakwah tauhid. Tetapi kata Muhammad Surur bahwa perkara yang paling penting pada dakwah Nabi Nuh adalah masalah homoseks. Lau istajabu li da'watihi ilal imani billah, kalaupun mereka menyambut dakwah Nabi Lut, beriman kepadanya, tidak syirik, tetapi masih tidak meninggalkan homoseks, maka tidak bermanfaat sama sekali imannya. Perhatikan pemikiran ini, hati-hati, harus jeli. Bukankah ini pemikiran, bukan pemikiran Ahlus Sunnah? Dia berkata, kalaupun orang-orang di masa Nabi Lut beriman kepada Allah, walaupun menerima ajakan Nabi Lut untuk bertauhid, walaupun sudah meninggalkan kesyirikan, tetapi kalau belum meninggalkan liwat, maka tidak bermanfaat imannya, tidak bermanfaat sama sekali ketauhidannya atau keimanan mereka. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang namanya selain syirik itu adalah dosa-dosa besar sekalipun, tetap tidak bisa menghilangkan keislaman.
Apakah ini dikasih judul bukunya dengan manhaj para anbiya? Keliru. Mestinya judulnya manhaj khawarij. Bahwasanya kalau orang berbuat dosa besar, tidak bermanfaat imannya, tidak bermanfaat tauhidnya, tidak bermanfaat ucapannya amana billahi wa rasulih, enggak bermanfaat sama sekali kalau dia berbuat dosa besar. Itu makna kalimat yang diucapkan oleh Muhammad Surur. Taib, kita dengarkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika membantah ucapan Muhammad Surur ini. Fi raddi ala hadzal qawli fi syaritihi ahammiyat at-tauhid wa amma qawluhu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun ucapan dia bahwa kaum Lut lawahadullah, bahwa kaum Lut kalaupun bertauhid kepada Allah tetapi kalau tidak meninggalkan liwat maka mereka kafir, hadza kalamun batil, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadza kalamun batil. Lianna liwat la syakka anna jarimah, annahu jarimah wa annahu kabirah. Iya, liwat, homoseks, tidak ragu lagi bahwa itu adalah dosa besar yang menjijikkan, itu adalah kejahatan besar. Naam, min kabairidz dzunub, dari sekian dosa-dosa besar. Walakin la yasil ila haddil kufri, tetapi tidak membawa kepada kekafiran. Faman taba ila Allah azza wa jalla minasyirki, barang siapa yang bertobat dari kesyirikan, walam yaqa minhu syirkun, dan dia tidak terjadi padanya kesyirikan, tetapi waqa'a fi jarimatul liwat, tetapi jatuh ke dalam dosa liwat, dosa homo, hadza yu'tabar qad irtakaba kabirah, kata Syekh Shalih Fauzan, maka dia telah berbuat suatu dosa besar dari dosa-dosa besar. Lakinnahu la yakfur, tetapi dia tidak kufur. Falau anna qauma Lutin wahhadu, maka kalau kaum Lut mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah sendirinya dan tidak menyekutukannya, walakin baqau ala jarimatihim, tetapi mereka masih tetap melakukan kebiasaan jelek mereka, maka mereka adalah orang-orang fasik, bukan orang-orang kafir. Orang-orang fasik, kabirah min kabairidz dzunub, yang mereka kerjakan tidak menjadikan mereka kufar. Khonifina azakumullah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab, azab dunia atau azab akhirat. Au ya'fu anhum, atau Allah memaafkan mereka. Yani tahtal masyiah, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Khonifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat ini sangat jelas membedakan antara syirik dengan bukan syirik. Sekarang tinggal ditanya, apakah liwat adalah syirik? Siapa yang mengatakan bahwa liwat adalah syirik? Homoseks adalah kesyirikan? Tidak ada. Maka tinggal lihat ucapan Allah ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Maka terancam dengan ancaman azab, dan masih di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau punya tauhid, kalau ia yakin tentang ketauhidan Allah, kalau dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada siapapun selainnya. Ini punya tauhid, tauhid bimakna, tauhid yang benar-benar tauhid. Kecuali perbuatan itu masih dia perbuat. Apakah dengan sembunyi-sembunyi, penyakit itu belum sembuh, sama teman akrabnya, kemudian dia berbuat liwat, apakah dia kafir? Ikhwan fillah azakumullah, sungguh seorang menceritakan kepada saya tentang seorang dai. Ustaz, si fulan itu terjatuh ke dalam liwat, homoseks. Hati-hati, ana bilang kalimat antum jangan sembarangan. Ada buktinya dan ada saksinya, dibawakan saksi-saksi dalam bentuk rekaman-rekaman dan sebagainya. Kalaupun benar, bukan dia kafir, tetapi tidak pantas jadi dai, nggak pantas ngajar. Kamu nggak perlu duduk di hadapannya, dia harus memperbaiki dirinya, baru memperbaiki orang lain. Khonifidina azakumullah, ditanyakan pada para ulama juga jawaban demikian. Tidak pantas dia untuk mengajarkan ilmu, hendaklah dia memperbaiki dirinya, baru dia menyampaikan dan memperbaiki kepada orang lain atau memperbaiki kaum muslimin. Tapi apakah ada fatwa dari para ulama bahwa dia kafir, keluar dari Islam? Tidak ada. Illa, kecuali Muhammad Surur dan pengikut-pengikutnya dan antek-anteknya.
Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan, innallaha subhanahu wa ta'ala ya'muru yawmal qiyamah an yukhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqal aw adna mithqal habatin min khardalin min iman. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah memerintahkan untuk mengeluarkan dari api neraka seorang yang memiliki sebiji darah atau lebih kecil lagi dari biji darah min iman. Yurad, yang dimaukan dalam hadis ini artinya diselamatkan dari api neraka orang yang masih memiliki tauhid walaupun sebiji darah kecilnya. Khonifidina azakumullah. Yurad bihi ahlat tauhid alladzina indahum ma'asi wa dakhalu bihan nar yu'adzabun, yaitu orang-orang ahli tauhid yang memiliki dosa-dosa besar kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, kemudian Allah memerintahkan untuk selamatkan mereka dari api neraka. Jadi dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Orang yang dalam keadaan sudah diazab, sudah masuk neraka karena dosa-dosa besarnya, tapi toh tidak batal imannya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diselamatkan? Li tauhidihi, karena tauhidnya. Fal muwahhid wa in dakhala an-nar la yakhlud fiha. Maka seorang ahli tauhid walaupun sudah diazab oleh Allah karena dosa-dosa besarnya, tetap tidak akan kekal di dalam neraka. Tetap pada akhirnya dia akan keluar dari api neraka dan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Fahadhil kalimah kalimatu jahil au kalimah, dikatakan maka kalimat-kalimat mereka ini, kalimat Muhammad Surur adalah kalimatu jahil, ucapan orang yang bodoh. Au kalimah ahsan ma nahmiluha alaihil jahl, atau kalimat yang paling pantas kita sebut bahwa ucapan itu ucapan orang bodoh, paling selamat, yakni paling ringan maksudnya. Kalau kita katakan dia pengkhianat, akan menyesatkan umat sengaja, itu barangkali masih jauh. Mungkin niatnya mau meluruskan manusia, tapi jahil, tapi bodoh. Akhirnya salah dia mengucapkan, salah dia berbicara, tapi bodohnya bodoh kuadrat, yakni bodohnya rangkap dua. Dia bodoh, tidak mengerti syariah, nggak mengerti akidah, nggak bisa memahami makna-makna ayat dan hadis, tetapi dia bodoh tentang dirinya sendiri. Ini bodoh yang kedua. Dia tidak sadar kalau dirinya nggak mengerti, sehingga merasa yakin ini maksud ayat, ini maksud hadis, sehingga dia katakan dalam bukunya manhaj para nabi, padahal manhaj para nabi tidak begitu. Ikhwan fillah azakumullah, saya menyampaikan nukilan-nukilan seperti ini, marah mereka para hizbiyun. Nukilan tentang Muhammad Surur jahil, marah. Seperti As-Sunnah di Cirebon dengan ustadznya Taharah dan sebagainya dan teman-temannya. Demikian pula Alam Sunnah di Bogor marah-marah. Siapa kamu? Siapa Ustadz Muhammad? Siapa Muhammad Surur? Muhammad Surur alim, ulama. Siapa kamu? Siapa dia? Kamu tuh sembarangan lancang mulutnya terhadap ulama. Apakah saya mengatakan dari diri saya atau mengatakan dari Syekh Shalih Al-Fauzan? Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan kalimatu jahil ahsan ma nahmiluha alaihi al-jahl, yang paling tepat kita katakan dia bodoh. Wal jahl da'un wabilun wal iyadu billah, dan kebodohan itu penyakit, penyakit yang mengerikan, yang membahayakan. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadhihi afatu katsirin minad du'at, dan ini banyak menimpa para dai yang setengah-setengah, karbitan. Daurah 3 hari, dikerem 3 hari, keluar jadi dai. Oh, hebat sekali. Tidak boleh keluar dari rumah ini, bukan di masjid, di rumah. Awas, jangan keluar satu pun, sendal masukkan semua. Kenapa? Nanti ketahuan orang, ini rahasia. Di depan setelkan lagu keras-keras, musik, supaya orang lewat, oh tidak ada kajian, padahal di dalamnya kajian. Intensif, rutin, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam 3 hari. Keluar jadi dai semuanya.
Masya Allah, Nabi bilang, begitu mudahnya mencetak para da'i. Khonifidina azakumullah. Ini yang dikatakan afat kathir minad du'at, kata Syekh Shalal Fauzan. Inilah penyakit yang banyak menimpa para da'i. Al-yaum, hari ini, alladzina yad'una ila Allah ala jahlin, mengajak kepada Allah, mengajak berjuang, mengajak untuk memperjuangkan agama, berjihad fi sabilillah, tapi ala jahlin, di atas kebodohan. Kasihan, akhirnya menyesal. Setelah dipenjara, divonis seumur hidup, menyesal. Salah saya. Selamat masih menyesal. Yang sampai matinya masih bangga dengan perjuangannya, kasihan. Dia belum taubat. Semestinya didoakan ghafarallahu lahu, bukan dikatakan syuhada, syahid. Ikhwan fillah azakumullah. Kalaupun kemudian kita kasihan, dia mati dibunuh, yang mati dibunuh sebelum dia ratusan manusia. Yang di Jakarta kena bom kaum muslimin, yang di Bali kena bom kaum muslimin. Kenapa nggak pernah ada terbetik di hati kasihan mereka? Kenapa nggak pernah terpikir? Tetapi ketika 3 orang karena pembunuh dibunuh, kenapa kemudian kasihan? Jangan menghukumi dengan perasaan. Perasaan ketimuran, kasihan ya, aduh saya renyuh hati saya. Loh kemarin supir-supir taksi yang punya anak, punya istri mati karena ledakan mereka. Apakah kalian tidak kasihan? Kalian tidak punya perasaan? Wallah nggak punya perasaan. Demi Allah nggak punya perasaan. Sekian anak dan istri terlantar jadi janda, yatim karena perbuatan mereka. Dan kalaupun orang-orang kafir yang mati, apakah orang-orang kafir yang memang seorang muqatil, pejuang yang perang melawan kalian, yang kata Rasulullah SAW selalu dibunuh mereka? Rasulullah mengatakan dalam perang jangan bunuh perempuan, di sana banyak perempuan. Rasulullah mengatakan dalam perang jangan bunuh anak-anak, di sana ada anak-anak. Rasulullah SAW menyatakan jangan bunuh orang-orang yang tidak ikut bertempur, mereka tidak ikut bertempur. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih ma'ruf, dikenal oleh mereka sendiri, tapi mereka takwilkan dengan makna-makna lain. Man qatala, barang siapa yang membunuh, mu'ahidan lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Taib, mau dimasukkan kemana orang-orang tadi? Orang yang sedang katanya mau piknik, tiba-tiba dibunuh. Apakah itu termasuk mujahid mereka? Jagoan-jagoan mereka yang akan memerangi kaum muslimin? Bukan. Apakah mereka laki-laki, sebagian perempuan? Apakah mereka layak dibunuh? Rasulullah SAW menyatakan man qatala, barang siapa yang membunuh mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Sehingga kita berpikir dengan ilmu, jangan dengan kebodohan. Tapi kaum muslimin banyak yang simpati, Ustaz. Iya, karena rata-rata kaum muslimin dalam keadaan tidak memahami agamanya, tidak mengerti hadis tadi, saya baru dengar Pak Ustaz, baru dengar hadis ini yang Rasulullah mengatakan ya Khalid, ketika Rasulullah melihat ada jenazah perempuan, sampaikan kepada pasukan terdepan, sampaikan pada pasukan terdepan, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, dan jangan bunuh pegawai, ini sipil. Ini dalam perang, apalagi tidak dalam perang. Dalam perang sekalipun nggak boleh dibunuh para wanita. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga dari segala sisinya salah. Kaum muslimin yang mati salah, orang kafir yang mati juga kafir yang salah. Oh, tapi kami simpati. Kenapa nggak simpati dengan korban-korbannya? Kalau seorang pembunuh dibunuh, itu qisas namanya. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi mereka yang dibunuh, apa sebabnya? Apakah mereka pembunuh? Bukan. Orang supir taksi nggak tahu apa-apa. Harus berpikir dengan ilmu, jangan berpikir dengan perasaan. Adapun masyarakat terbawa, wajar karena mereka nggak ngaji, nggak tahu agama kecuali dengan perasaan saja. Orang yang tidak punya ilmu biasa mereka menghukumi dengan perasaan. Maka kebanyakan orang-orang yang terfitnah dengan khawarij, yang ternyata menuduh ahlu sunnah khawarij, aneh. Kita katakan kebanyakan mereka jahil, bodoh, sehingga mudah-mudahan
Kita berharap semoga Allah memaafkan, mengampuni mereka karena kebodohan mereka. yakni kalau kebodohan mereka yang membawa mereka berbuat seperti itu, kita masih punya harapan. Masih punya harapan. Artinya tidak kafir keluar dari Islam, dan ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka, tapi justru menyatakan mereka masih muslimin, masih bisa diharapkan. Apakah disolatkan? Disolatkan. Apakah boleh mengatakan ghafarallahu lahum? Boleh. Apakah perlu saya datang ke sana ikut hadir? Jangan. Kamu akan dianggap sama dengan mereka, kamu akan dianggap sama orang-orang bodoh, kaum reaksioner yang kerjanya membuat kekacauan-kekacauan yang bau darah, bau-bau kematian. Jangan. Ikhwan fillah azakumullah. Maka tepat sekali apa kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa Muhammad Surur sampai mengucapkan kalimat-kalimat takfir seperti itu, kalimat khawarij, karena kebodohan mereka. Wal jahlu da'un wabilun waliyadzubillah. Dan yang namanya kebodohan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Orang sampai sesat dan membawa sekian banyak orang sesat karena kebodohannya. Orang sampai menyimpang ke jalan-jalan bid'ah dan membawa manusia juga karena kebodohannya. Sekian darah tertumpah dalam keadaan tidak jelas kenapa, juga karena kebodohan. Ikhwan fillah azakumullah, maka hati-hati dari al-jahlu da'un wabilun wal iyad billah. Yukaffiruna an-nas biduni sabab, mengkafir-kafirkan manusia tanpa sebab yang syar'i. Yatasahaluna fi umuri tauhid, mengentengkan dan menggampangkan tauhid, itu juga karena kebodohan. Menganggap remeh tauhid terus, kapan jihadnya, kata mereka. Melihat kajian-kajian ahlu sunnah mengkaji tauhid, mereka berkata begitu, tauhid terus, kapan perangnya, kapan jihadnya. Membahas fikih, ribut lagi mereka, fikih terus, kapan perangnya. Toharoh, kapan jihadnya. Unzur hadzal jahil yatasahal fil aqidah. Lihatlah si bodoh ini, kata Syekh Shalih Fauzan, bukan kata saya. Lihatlah si bodoh ini, Muhammad Surur yang dimaksud. Lihatlah si bodoh ini yang menggampangkan akidah sampai mengatakan bahwa yang terpenting dalam dakwahnya Nabi Lut adalah masalah homoseks. Loh, nggak salah dia ngomong. Apa dia nggak ngaji dulu waktu SD? Hah? Kan sejak awal pertama diajari di sana, di Jaziratul Arab kebanyakan diajari. Masih SD sudah diajari tauhid, bahwa dakwah para nabi adalah dakwah tauhid. Kok tiba-tiba dia berubah menyatakan dengan kalimat bahwa dakwahnya Nabi Lut yang paling pentingnya adalah homo. Sehingga walaupun mereka bertauhid, walaupun mereka beriman, walaupun sudah mengikut nabinya, tapi kalau masih belum meninggalkan liwat, masih kafir. Loh, ajaib. Ikhwan fillah azakumullah. Syekhna Muhammad Aman Ibni Ali Al-Jami rahimahullah juga mengomentari ucapan Muhammad Surur, muwaddihan kalam Surur fi syaritihi, menjelaskan ucapan Muhammad Surur dalam kasetnya yang berjudul Laisa minan nasihati fi syai'. Judulnya ini bukan nasihat. Nah, tepat sekali judulnya. Ma'nahum annal insana alladhi huwa muqimun wa mulazim likabiratihi falam yatub la yanfa'uhul iman law amana. Di antaranya secara makna Muhammad Surur berkata bahwa manusia kalau dia masih terus berbuat dosa dan tidak mau tobat dari perbuatan dosanya, maka imannya tidak bermanfaat walaupun beriman. Law kana kafiran aw murtakiban likabiratin kafahishati zina wal liwat wa ma'a dhalika istajaba lid-da'iyah fa amana wa nafa'a imanuhu hadha talama huwa murtakib litilka al-kabirah ay innal kabirata tanafa wal iman. Katanya, walaupun dia dalam keadaan mengerjakan berbagai macam dosa-dosa besar seperti zina, seperti homoseks, kemudian dia mengabulkan atau menerima dakwah para nabi, menerima dakwah para da'i ahlu sunnah atau da'i Islam, maka imannya tidak bermanfaat katanya. Sepanjang dia masih mengerjakan dosanya, maka imannya tidak bermanfaat. Yakni al-kabirah tatanafa ma'al iman. Mengerikan sekali. Lihat kalimatnya. Yakni al-kabirah, bahwa dosa besar bertentangan dengan iman. Ada dosa besar, hilang iman. Kalau nggak ada dosa besar, baru ada iman.
Bayangkan, ini inti dari pemikiran Khawarij. Tatanafa itu artinya bertolak belakang. Ada dosa besar, nggak ada iman. Kalau ada iman, harus nggak ada dosa besar. Ya tanafa. Ikhwan fillah azakumullah, apakah dia menggambarkan iman hanya hitam putih? Padahal iman dikatakan yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Kenapa dia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan secara ijma' seluruh para ulama sejak salaf sampai hari ini dari para ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa yang namanya iman bertambah dan berkurang. Maka kalau ada dosa besar, imannya berkurang, bukan hilang. Tapi kalau dia menyatakan dengan kalimat ada dosa besar, hilang imannya, maka dia kafir. Ikhwan fillah azakumullah, ai innal murtakibil kabirah laisa bimumin. Menurut dia bahwa orang berdosa dengan dosa besar tidak mukmin. Hadhihi aqidatu man. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan hadhihi aqidatu man. Jawab sendiri. Aqidatu man? Aqidatul Khawarij. Wa hadha ad-da'iyah alladhi fi London yaqul innahu da'iyatun wa ashabuhu ila ayyi syai'in yad'un. Berarti si dai yang ada di London ini, aneh kan, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dianya berada di tengah orang kafir. Yang Rasulullah SAW berkata, inni bari'un, aku berlepas diri dari orang yang tinggal baina adhuril musyrikin, di tengah-tengah orang musyrik. Yatara'a narahuma, yang saling melihat api dapurnya, ini dekat-dekat dengan atau di tengah-tengah orang-orang kafir. Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Dia mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mengajarkan pemikiran Khawarij, dan kemudian dia tinggal di tengah-tengah orang kafir yang Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah orang kafir. Ini keajaiban dan keanehan. Kalau ada yang suudzon, jangan-jangan memang orangnya London yang digaji oleh orang-orang London untuk merusak kaum muslimin. Itu wajar. Saya katakan wajar, kenapa? Karena tidak ada lain korinahnya kecuali itu. Kalau kalian muslim, kalau kamu muslim, nggak akan betah tinggal di tengah orang-orang kafir. Pasti dia akan betah tinggal di tengah-tengah orang-orang muslim. Yang terdengar azan, yang terdengar dikumandangkan azan di masjid-masjid. Adapun di negeri kafir, di London dan sejenisnya, apakah terdengar azan di sana? Tidak terdengar. Menurut mereka itu pelanggaran kalau terdengar suara azan. Bahkan sholat jamaah, ketika sholat jamaah teman-teman di Australia datang Intel, duduk di depan sana di teras apa di gerbang terdepan sambil bawa rekaman. Kenapa? Ternyata diukur aminnya kaum muslimin kerasnya seberapa, melanggar atau tidak melanggar. Kalau lebih keras dari sekian, itu melanggar. Ternyata dilaporkan oleh tetangganya, kami terganggu dengan acaranya muslimin itu di sebelah, jerit-jerit katanya. Akhirnya diselidiki, suaranya seberapa kerasnya amin. Ternyata tidak lebih dari apa yang mereka batasi. Maka tidak mengapa, amin. Bayangkan, amin mereka permasalahkan. Apakah kalian betah wahai Muhammad Surur, wahai murid-murid Muhammad Surur, wahai hizbiyin, apakah betah tinggal di negeri orang kafir? La haula wa la quwata illa billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan kebodohan. Ikhwan fillah azakumullah, kalau orang suudzon kepadanya, sungguh saya tidak menyalahkan. Wajar kamu tinggalnya dengan mereka. Kamu tinggalnya bersama orang-orang kafir. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami bahwasanya dia da'iyah alladzi fi London yaqulu innahu da'iyah, dikatakan bahwa dia dai. Katanya dia dai. Ini beliau enggak terima juga dengan istilah dai. Yaqul, dikatakan bahwasanya itu adalah dai dan pengikut-pengikutnya. Ila ayyi syai'in yad'un. Saya tanya, kepada apa mereka mengajak? Ke jalan siapa mereka mengajak? Kalau kenyataannya pemikirannya pemikiran Khawarij. Jelas, ila aqidatil Khawarij, kepada akidah Khawarij. Yani yuriduna an yuqimu daulatan ala aqidatil Khawarij, yani dia ingin membangun sebuah negara Islam yang dibangun di atas prinsip Khawarij. Wa illa madza yuridun? Aw la yadri madza yaqul hadha aqidatul Khawarij? Kalau bukan itu tujuannya. Terus
Kepada apa dia mengajak? Kepada pemahaman Ahlus Sunnah? Justru dirusak pemahaman Ahlus Sunnah oleh dia. Kepada apa dia mengajak? Atau mungkin tidak mengajak kepada Khawarij, tapi salah. Maunya mengajak kepada Ahlus Sunnah, tapi salah memahami. Inilah yang dikatakan tadi oleh Syekh Shalal Fauzan. Berarti bodoh kan? Salah. Kasihan. Salah jangan diikuti. Kalau salah jangan kita ikuti, dan jangan diikuti kaum muslimin, jangan dibesar-besarkan, dikatakan ulama, alim dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Wal i'tiqad bi anna sahibal kabira law mata ala kabiratihi qabla an yatub huwa kafir la yanfa'u imanuhu aqidatul khawarij. Dan keyakinan bahwa seorang yang mengerjakan dosa besar, kalau mati di atas dosa besar tersebut belum taubat, bahwa dia kafir, itu adalah pemikiran Khawarij alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib. Itu pemikiran Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Contoh berikutnya Safar Al-Hawali, yang juga dibesarkan oleh mereka kaum hizbiyin, sururiyin. Safar Al-Hawali yaqul kama fi kitabihi Wa'ad Kissinger, janji Kissinger judulnya. Apa kalimat yang keluar dari mulut dia? Laqad dhahara al-kufra wal ilhada fi suhufina wa fashal munkar fi nawadina wa du'ya ila zina fi ida'atina wa televizionatina wastabahna ar-riba hatta anna bunuka dawal al-kufr la tab'ud an baitillahil haram illa khutwat ma'dudat. Kata Safar Al-Hawali dalam oratornya, enggak pantas dikatakan kajian, sebutkan aja orator. Dalam kalimatnya ketika dia berorasi, sungguh telah muncul kekufuran-kekufuran dan ilhad, kesesatan-kesesatan di koran-koran kita. Telah tersebar kemunkaran di tempat-tempat pertemuan kita, dan di sana sudah diajak manusia kepada zina. Di radio-radio kita, di televisi-televisi kita, dan kita menghalalkan riba, hingga bank-bank kafir tidak jauh dari Masjidil Haram, hanya beberapa langkah saja. Jadi dia menggambarkan kekafiran telah menyebar, ilhad itu ateisme telah menyebar. Apa contohnya? Contohnya mereka menyebarkan, mengajak pada zina, mengajak pada kemaksiatan-kemaksiatan. Oh, itu yang dikatakan kekufuran. Hakadha. Ikhwan fillah azakumullah, perhatikan. Hati-hati. Dia mengatakan seakan-akan itu adalah nasihat, tapi itu adalah kesimpulan yang mengerikan, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan maka dia kafir. Ikhwan fillah azakumullah, tidak syak kita menentang segala macam kemaksiatan tadi, dan kita mengerikan melihat televisi-televisi yang ada di negeri kita ini. Bejat, mengajarkan kebejatan moral, mengajarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama. Kalau ada kajian kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak bisa dihitung banyaknya, dan kalau ada kajian Islam di televisi, maka isinya adalah mengajarkan kepada penyimpangan kebanyakannya, mengajarkan kepada tasawuf atau mengajarkan kepada sesuatu jalan-jalan bid'ah atau dialog Syiah. Ikhwan fillah azakumullah, kecuali sedikit, illa man rahimah rabbuh. Kita na'udzubillah, kita menyatakan bahwa kita tidak pantas untuk duduk di depan kaca tadi, di depan kaca maksiat tadi. Ikhwan fillah azakumullah, malu kita melihatnya. Tetapi apakah kita mengatakan kafir? Oh, berarti itu kafir dia. Pegawai-pegawai semuanya kafir, pegawai RCTI kafir, tukang sapunya kafir, semuanya kafir. Begitu? La wallah, tidak kita mengatakan seperti ucapan Safar Al-Hawali, telah tersebar kekufuran, yaitu mereka menyebarkan maksiat. Menyebarkan maksiat, kekufuran. Ikhwan fillah azakumullah, kalau di Indonesia mungkin. Kenapa mungkin? Karena memang sudah banyak di Indonesia yang memang sengaja mengajarkan kekafiran di koran-koran, di televisi ada yang mengajarkan kekafiran, seperti kesesatan Syiah. Telah kafir mereka. Syiah yang mencaci maki para sahabat, mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Ada atau tidak ada? Di media-media kita ada. Tetapi yang dibicarakan oleh Safar Al-Hawali bukan Indonesia. Di sana yang sejelek-jeleknya
masih pembawa acaranya pakai kerudung, masih dikatakan telah tersebar kekafiran di negeri kita. Wa bidzalika tanfa hadhihi syubhah al-muftarah ala ahli sunnah. Dengan demikian alhamdulillah sudah terbantah sangat jelas siapa yang dimaksud khawarij. Karena ahli sunnah tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar, kecuali mereka-mereka yang sudah sampai kepada kesyirikan akbar atau kekufuran akbar, kita akan katakan pada mereka bahwa mereka kafir, keluar dari Islam. Dan kalau mereka terjerumus dalam kekufuran-kekufuran, maka kita menyatakan mereka dikhawatirkan jatuh kepada kekafiran, karena masih ada sekian sebab yang menyebabkan mereka tidak kafir, seperti kebodohan mereka atau kesalahpahaman mereka dan seterusnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah ahlus sunnah bukan khawarij, dan khawarij bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah salafiyun harus berilmu. Kalau tidak berilmu, dikhawatirkan terjerumus dalam pemikiran khawarij dalam keadaan yakin dirinya ahlus sunnah, dalam keadaan yakin dirinya salafi, saya salafi, tapi karena bodohnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan pemikiran khawarij, mengucapkan kalimat-kalimat tasawuf, sufi, yang pentingkan hati, mengucapkan kalimat-kalimat yang hanya dengan perasaannya, tapi rasanya kita nggak etis kalau kita menyalahkan orang lain. Maksudnya semua benar, ya maksudnya yakni hati kita nanti akan, itu ucapan sufi, ucapan ahlus sunnah. Salahkan yang salah, benarkan yang benar, ajarkan mana yang benar mana yang salah, apa yang cocok dengan qala Allah wa qala Rasul, apa yang cocok dengan apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia berada di atas kebenaran. Dan yang menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi jalan salaf, jalan para sahabat, maka kita katakan itu salah, menyimpang, dan harus dibenarkan, harus diluruskan. Tidak bisa kita mengikuti perasaan, harus mengikuti ilmu. Subhat yang berikutnya yaitu subhat yang ke-9, kalau ada waktu. Jam berapa? Baik. Subhat yang berikutnya yang ke-9, ittihamuhum ahla sunnah bi annahum yufassiluna ad-din 'anid daulah. Bismillah. Tuduhan berikutnya dari para hizbiyin, kelompok sesat, menganggap ahlus sunnah memisahkan politik dari agama, atau memisahkan negara dari agama, yang diistilahkan sekularisme. Dikatakan oleh penulis, badidi bid'in yanbaghi an yufham al-maqsud min hadzal mabda'. Awal pertama, sebelum kita membantah, perlu kita dudukkan dulu apa maksud dari kalimat fasluddin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Maknanya yang hakiki yang dimaksud oleh mereka. Thumma yunzar ma gharadul muftarin. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud oleh para penuduh itu terhadap ahlus sunnah. Kenapa ahlus sunnah dikatakan memisahkan agama dari negara? Inna hadzal mabda' al-ilmani, sesungguhnya prinsip ini adalah prinsip ilmani, prinsip sekular, alladhi yahmil fi ta'atihi al-kufr wa zandaqah wal ilhad, yaitu pemikiran mereka kaum sekularis yang mereka intinya adalah kekafiran, kesesatan dan ateis. Yakni annama lillahi lillah wa ma lil qaisar li qaisar. Yani ucapan mereka kaum Yunani, apa yang untuk Allah, untuk Tuhan berikan pada Tuhan, dan apa yang untuk kaisar berikan pada kaisar. Ini yang muasal dari istilah sekularis tadi, atau yang diistilahkan fasluddin anid daulah atau ilmani, adalah ucapan mereka apa yang untuk Tuhan berikan untuk Tuhan, dan apa yang untuk kaisar berikan pada kaisar. Maknanya urusan negara dan urusan tetek bengeknya agama gak usah ikut campur. Itu maknanya. Ikhwan fillah azakumullah, hadza huwal ma'na. Inilah makna dari kalimat ilmani. Wa gharad man yarmi ahla sunnah. Sekarang apa yang dimaksud oleh para penuduh-penuduh? Kenapa kok ahlus sunnah dituduh memisahkan agama dari negara? Yarmi ahlus sunnah bi an
yubayyin anna ahlus sunnah salafin yastaghiluna bi umur din ba'idina kullal bu'd amma yata'allaq bi umuril hukum. Kata mereka, iya, kalian itu adalah kaum sekuler karena kalian berbicara masalah agama, ayat hadis, tapi nggak pernah membicarakan tentang negara sedikit pun, nggak pernah berbicara tentang hukum sedikit pun, katanya. Bahkan mengharamkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk membicarakan tentang negara. Taib, kita jawab. Fa in kana al-maqsud anna ahli sunnah ba'idun amma yata'allaq bi anzimatil hukum. Kalau yang mereka maksud bahwa ahli sunnah jauh dari hukum, jauh dari masalah kenegaraan, maksudnya tidak ikut mengatur negara atau tidak ikut kita menghukumi negara, atau kita dalam keadaan tidak ikut berperang, nggak ikut mengatur peperangan, atau tidak ikut menyerang, urusan-urusan diserahkan pada penguasa, maka kita katakan na'am, karena kita rakyat, kita bukan penguasa. Iya, kalau itu iya, ada apa kita ikut campur dalam keadaan itu bukan hak kita? Kita ikut campur dalam masalah kepolisian. Wah, polisi nggak bener, saya yang turun. Anak buahku ikut semua, ayo kita turun sendiri aja, polisi nggak bergerak. Naam, kita nggak berbuat seperti itu, karena itu haknya mereka. Demikian pula mengatur negara, bagaimana ini kota ini, bagaimana itu, kita nggak ikut campur. Naam, kita katakan ya, karena itu bukan urusan kita sebagai rakyat, itu urusan mereka para penguasa. Kalau kita ikut campur, justru itu namanya yunazi'ul amra ahlahu. Berarti kita ikut campur pada yang bukan urusan kita. Berarti kita mengganggu apa yang merupakan hak mereka, yang Rasulullah SAW melarang. Wala tunazi'ul amra ahlahu, kata Nabi. Kalian dengar dan taat, kalian tunduk pada penguasa kalian, dan kalian jangan tunazi'ul amra ahlahu, jangan merebut urusan mereka. Jangan ikut campur urusan mereka, karena kita rakyat, mereka penguasa. Tapi kalau salah mereka, kalau mereka nggak benar ngaturnya, bagaimana? Kewajiban kita hanya menasehati mereka. Kalau mereka mau mendengar nasihat, fadak, wa illa fala alaik. Kalau engkau sudah menasehati dan mereka mendengar, mereka ikut, alhamdulillah. Kalau kita sudah menyampaikan dan mereka tidak ikut, mereka nggak menggubris, maka bukan salahmu. Demikian ucapan Rasulullah SAW dalam sekian riwayat, sekian puluh hadis yang mengajarkan bagaimana sikap rakyat kepada penguasa. Maka kalau itu kalian tuduh sekuler, silahkan. Khonifidina azakumullah, dikatakan kalau kita ikut campur, maka itu adalah munaza'atul amr ahlahu. Maka kita tidak ikut campur pada urusan mereka, hanya qiyam bin nasihah wat tasdid, menegakkan nasihat dan meluruskan. In hasala min walil amr khata' atau taksir, kalau pada penguasa itu ada kesalahan, kekeliruan, ada kezaliman, kejahatan, maka kewajiban para dai khususnya, para ulama yang memiliki ilmu khususnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mampu umumnya, bagi mereka hendaklah menasehati para penguasa dengan nasihat yang baik, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan tujuannya untuk menjatuhkan. Kalau sekarang 99,9% atau 0,9999999%, semua yang katanya menasehati penguasa dari para politikus, urusannya bukan nasihat untuk memperbaiki, bukan untuk menunjukkan kejelekan penguasa supaya rakyat tidak mendukung penguasa. Itu yang terjadi, kenyataan. Jadi menasehatinya bukan matanya kepada mereka, tapi matanya kepada rakyat. Lihat tuh presiden kita zalim, korupsi, begini dan begitu. Loh, kamu kok, oh ini nasihat, nasihat buat penguasa, akan sampai kepada penguasa oleh kurirnya, oleh intelnya, akan sampai ke sana. Nasihat apa nasihat? Nasihat atau nasihat dalam tanda petik? Kebanyakan bukan nasihat, tetapi nasihat dalam tanda petik tadi itu. Urusannya persaingan politik, karena presidennya bukan dari partai kami, harus dijatuhkan. Itu kewajiban kita, katanya. Harus kita galakan segala macam kekurangan dia, harus disiarkan.
Segala macam kejelekannya, kekeliruannya harus dikabarkan supaya mereka jangan milih dia lagi, milih kita nanti. La haula wala quwata illa billah. Kalau itu yang dipegang oleh rakyat Indonesia, niscaya praduga yang sangat ghalib adalah akan terus terjadi kekacauan, tidak pernah berhenti. Karena kalau diganti yang lain juga akan berbuat yang sama. Terus begitu. Dan itulah kejelekan demokrasi. Kejelekan demokrasi. Kalau khilafah Abu Bakar Siddiq sampai wafatnya, khilafah Umar bin Khattab sampai wafatnya, maka mereka nggak ada harapan untuk menggantinya. Oleh karena itu mereka bukan menghabarkan tentang kejelekan-kejelekannya, tapi menasihat dengan sungguh-sungguh. Ya Amirul Mukminin, kunta umairan wasirta amiran. Kamu dulu umairan, Umar kecil. Ini kata seorang perempuan menegur penguasa. Kunta umairan fa asbahta umaran wasirta amiran. Dulu kamu Umar kecil, kemudian jadi Umar gede, sekarang kamu jadi penguasa khalifah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh seorang wanita dan mengatakan, kenapa kamu membatasi mahar? Padahal Allah menyatakan kalau salah seorang mereka para wanita itu memberikan maharnya atau menentukan maharnya qintaran, sepikul emas. Apa kata Amirul Mukminin Umar? Sadaqat imra'ah. Sungguh benar wanita ini dan salah Umar. Wanita ini benar dan Umar salah. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada nasihat tapi jelas tujuannya bukan bagaimana menjatuhkan, bagaimana mengganti. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan demokrasi. Mereka tahu ini khilafah Islamiyah dengan cara yang syariah, bukan caranya dewa-dewa dan dewi-dewi dari Yunani. Bukan ajarannya orang Yunani yang dipakai, sehingga tidak pernah stabil negara. Nggak pernah stabil. Terus saling salah menyalahkan, saling tikam menikam. Siapapun yang naik pasti akan ditikam oleh lawan politiknya. Katanya kalau dikatakan kepada mereka seperti ini, sampai kepada mereka, kata mereka, oh bukan, kita berupaya menjadi oposisi supaya jalannya presiden lurus, katanya. Sama seperti tadi, nasihat supaya jalannya lurus. Kalau nggak ada oposisi dia akan seenaknya. Kalau nggak ada oposisi dia akan seenaknya. Tapi subhanallah, terbukti dari sekian qarinah bahwa tujuannya adalah politis, supaya partainya besok-besok akan menang. Ikhwan fillah a'azakumullah. Taib, kalau begitu, apakah Ahlus Sunnah yang memberikan haknya penguasa untuk penguasa, haknya rakyat untuk rakyat, dan penguasa dan rakyat harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini sekuler? Kita katakan bahwa rakyat, kerjakanlah kewajiban kalian sebagai rakyat untuk tunduk pada aturan-aturan penguasa yang masih mubah paling sedikit. Apalagi itu adalah sunnah, apalagi itu adalah suatu yang wajib. Dan wahai rakyat, sabarlah terhadap kedoliman penguasa, nasihatilah dengan nasihat yang baik. Ini kewajiban rakyat. Kewajiban penguasa juga harus mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Wahai para penguasa, wahai presiden, wahai semua jajarannya, hendaklah takut pada Allah. Hendaklah mereka memakai hukum-hukum Allah. Pasti akan adil negeri ini, pasti akan jaya, pasti akan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ittaqillah. Kamu akan ditanya oleh Allah nanti, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mengatur begini? Kenapa mengatur begitu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu aturkan, apa yang kamu hukumkan, apa yang kamu putuskan, bukan tidak ada pertanggungjawaban. Kullukum mas'ul. Setiap kalian adalah ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kalau kita alhamdulillah hanya mimpin anak dan istri, cuma 4-5 orang atau 10 orang paling banyak, atau sedangkan kamu dan para penguasa memimpin sekian juta manusia. Ada yang kelaparan di satu pojok desa, akan ditanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak perhatikan si fulan? Berarti Ahlus Sunnah
hanya mendudukkan pada kedudukannya masing-masing. Kedudukan penguasa silahkan mengatur, kedudukan rakyat siap diatur. Tetapi kedua-duanya dinasehati, kamu mengaturnya dengan qala Allah wa qala Rasul. Wahai rakyat, kamu turuti pada apa yang baik, jangan turuti apa yang maksiat. Kamu turuti apa yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Dan pada perkara yang mubah, yang boleh kita kerjakan. Adapun pada kemaksiatan, jangan. Tapi kan mereka togut, berhukum dengan hukum togut, jangan kita taati. Sebentar, kita buka apa yang mereka putuskan dari hukum-hukum. Jangan mencuri, ada nggak hukum itu? Ada. Dari mana itu? Islam ada. Jangan membuat kekacauan, jangan merampok, jangan ini, jangan ini. Sekian banyak sama dengan hukum Islam. Walhamdulillah. Ikhwan fillah, azakumullah. Kenapa kemudian kita tidak taati? Apa yang sesuai dengan hukum Islam? Kalau dilarang kita salat, maka kita akan katakan la wallah fi dami la fi dini. Aku akan berikan hanya pada darahku, tidak pada agamaku. Agamaku tidak akan aku berikan pada siapapun. Agamaku akan aku pegang kuat-kuat. Tidak ada hakmu untuk mengatur agama saya, untuk merubah agama saya, untuk mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak bisa. Saya akan tetap mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tetap menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Kalau kamu tetap menyampaikan Quran, akan ditangkap, silahkan ditangkap. Kalau kamu menyampaikan Al-Quran dan hadis, kamu akan diginikan dan digitukan. Tetap tegar seperti tegarnya para imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya oleh penguasanya yang berpemikiran Mu'tazilah, sesat, ditanya, bagaimana pendapatmu tentang masalah Quran? Imam Ahmad tetap menyatakan Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Maka dipaksa oleh penguasa ketika itu, penguasa zalim, mubtadi'un dhal, katakan Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Tidak, Al-Quran kalamullah. Sampai di penjaranya, sampai disiksanya, sampai dicambuk, sampai berdarah. Inilah makna ucapan para ulama, fi dami la fi dini. Aku akan taat, aku akan sabar, terus mengikuti apa dari yang kalian aturkan pada masalah dunia, pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi. Tapi yang berkaitan dengan agama tidak. Kalau wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, kalau mereka curang, zalim, merampas hartamu, memukul punggungmu, kata Nabi, tasma' wa tuti', tetaplah kamu tunduk, jangan melawan. Sabar hatta talaqauni alal haud, sabar sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam surga. Disuruh untuk sabar. Taib. Dipukul punggungnya, dirampas hartanya. Kalau kemudian disuruh kita untuk meninggalkan agama, baru itulah yang kita katakan la fi dami la fi dini, pada darahku, tidak pada agamaku. Yani kalau engkau mencambuk darahku yang keluar, tidak apa-apa. Tetapi kalau saya harus meninggalkan salat, meninggalkan puasa, saya harus menentang hukum Allah, tidak. Ikhwan fillah, azakumullah. Demikian sikap seorang muslim sunni Ahlus Sunnah. Bukan berarti sekuler, memisahkan agama dari negara, atau memisahkan negara dari agama, bukan. Tetapi mendudukan hak rakyat itu untuk rakyat, hak dan kewajibannya, hak penguasa untuk penguasa, dan kedua-duanya berkewajiban untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma anna ahlus sunnah ba'iduna amma yata'allaq bil wulad. Adapun kalau tujuan mereka dengan tuduhan itu, kalau yang dimaksud dari tuduhan mereka adalah bahwa Ahlus Sunnah tidak pernah membicarakan tentang hukum-hukum politik, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, penguasaan atau pengaturan sebuah negara, maka itu tuduhan dusta. Kalau menuduh bahwa kita memisahkan agama dari negara, maksudnya adalah kita tidak pernah membicarakan hukum-hukum syariat Allah tentang masalah kenegaraan atau tata negara, maka itu adalah tuduhan dusta dari mereka. Karena betapa banyak kajian-kajian kita membahas tentang masalah itu, masalah siyasah syar'iyah, masalah politik Islam, masalah tata negara dalam Islam, masalah bagaimana penguasa mengatur, bagaimana khilafah, banyak. Dan dikatakan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah tidak sedikit
yang membawa dan mengajarkan masalah-masalah seperti itu, seperti Ahkamus Sultaniyah oleh Al-Mawardi, atau Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Abu Ya'la, atau Siyasah Syar'iyyah, Siyasah Syar'iyyah, politik syariat, dan Al-Hizbah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, atau Siyasah Syar'iyyah yang ditulis oleh orang ulama yang di zaman kita, yaitu gurunya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh As-Sa'di, dan kitab Haqiqatus Syura fil Islam, hakikat musyawarah dalam Islam, dan juga kitab Lil Jazirah Al-Arabiyah Khususiyah yang ditulis oleh Syekhina Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Semoga Allah merahmati mereka rahimahumullah. Kitab-kitab yang membahas tentang politik Islam, syariat Islam yang mengatur tata negara Islam ada dan dibahas. Sehingga kalau menuduh Ahlus Sunnah memisahkan agama dari negara, maka itu tuduhan kosong, tuduhan dusta. Juga kitab Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syariat, yang ditulis oleh Ibnu Muflih. Dalam beberapa tempat di sana ada pembahasan tentang adab seorang penguasa dan adab rakyat, bagaimana akhlak rakyat pada penguasa dan bagaimana akhlak penguasa pada rakyatnya. Tuduhan-tuduhan seperti itu tentunya karena di hati mereka ada kebencian. Orang kalau sudah benci, maka yang dilihat selalu jelek. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Yang namanya mata ridha enggak bisa melihat yang jelek-jelek, yang dilihat baik semua. Wa ainus sukht, adapun mata kebencian, maka yang tampak hanya kejelekan. Berarti yang salah pada mereka adalah kacamata mereka. Kacamatanya kacamata kebencian. Kalau sudah mereka kacamatanya kebencian, nggak bisa lihat kebaikan. Lihat Ahlus Sunnah itu bawaannya benci banget. Setiap lihat, aduh ini orang antek Yahudi, ini orang Murji'ah, ini orang Khawarij, ini orang Syiah. Seluruh kelompok sesat dituduhkan pada kita. Kan aneh. Apakah mungkin dua kelompok sesat yang bertentangan berada pada satu orang atau satu golongan? Mustahil. Murji'ah dengan Khawarij bertentangan. Murji'ah dalam keadaan menganggap iman tidak bisa berubah, tidak bisa berkurang, tidak bisa hilang dengan dosa sebesar apapun, bahkan kekufuran sekalipun, bahkan kalian berbuat kekafiran apapun, kalau sudah ngomong di mulutnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak bisa jadi kafir lagi. Murji'ah. Sedangkan Khawarij mengatakan dosa besar akan menghilangkan iman alias kafir. Bertentangan. Ini menuduh Ahlus Sunnah, kamu Murji'ah dan kamu Khawarij. Murji'ah tapi Khawarij. Ajaib. Kenapa? Lepas kacamatamu dulu. Jangan dengan suudzon, jangan dengan kebencian. Tanya dengan pertanyaan seorang yang ingin tahu, bukan pernyataan orang yang benci, tapi pertanyaan orang yang ingin tahu. Emang yang kamu katakan itu ada dalilnya? Baru kita sampaikan nih dalilnya. Apa sih bukunya? Ini bukunya. Siapa sih ulama yang kalian pegang? Ini ulamanya. Alhamdulillah, semuanya jelas kalau mau mereka mempelajari. Sayangnya mereka tidak mau mempelajari. Mereka hanya menyatakan bahwa kelompok Ahlus Sunnah yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, yang menjalani jalan salaf, itu menghalangi cara mereka, menghalangi pergerakan mereka, harokah mereka. Harus diberangus dan harus dibasmi, kata mereka. Sehingga ainus sukht tubdil masawiyah, yang namanya mata benci yang terlihat jelek semua. Kalau suami istri sudah lagi marahan, itu jelek semua biasanya. Nggak ingat yang baik-baiknya. Kamu kemarin gak begini, kemarin begini, lusa yang lalu, lusa belum terjadi, yang lalu kamu demikian, waktu itu begini, waktu itu yang jelek seluruhnya. Tapi berapa menit kemudian akur lagi, senyum-senyuman lagi, kemudian iya ternyata enggak ya, semuanya enggak. Ketika ridho, aku cinta kepadamu, sungguh engkau tidak punya kejelekan sedikit pun, semuanya baik.
Tapi kan kemarin saya marah. Marahmu juga lucu, Masya Allah. Loh, yang jelek jadi baik. Kenapa? Ainur ridho, karena matanya mata ridho, maka semuanya baik. Tapi kalau mata kebencian, yang terlihat semuanya jelek. Tapi kan saya berbuat, itu gak ikhlas. Kalau ada kebaikan dikatakan gak ikhlas. Kemarin kan saya memberi itu kan cuma kamu pengen sesuatu saja dari saya. Subhanallah, yang baik-baik jadi jelek semua di mata mereka karena ainus sukht. Fatarahum yarawna ta'amul ahli sunnah salafiyin ma'al hakim al-muslim al-mutalabbis bidzulmi awil fisqi manhajan inhizamiyan. Oleh karena itu, karena kebencian yang ada di hati mereka, karena fi qulubihim zayg, dalam hati mereka ada penyimpangan, di hati mereka ada kedengkian, maka yang ada ketika melihat ahlus sunnah bersikap dengan sikap sunnah kepada penguasa, bersikap dengan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah, dikatakan manhajnya manhaj para pengecut, dikatakan itu jalan mereka manhajnya manhaj para pengecut, manhaj para penakut. Kenapa dikatakan manhaj pengecut dan manhaj para penakut? Karena enggak mau memberontak, enggak mau menghalalkan darah orang-orang muslim, yakni adamul khuruj alaihi wa munabadatihi bis-sayf, karena tidak mau ikut mengangkat pedang, enggak mau ikut mengangkat senjata untuk melawan penguasa, tetap taat pada yang baik-baik, tetap mau tunduk pada aturan-aturan, maka dikatakan manhaj kamu manhaj pengecut, aliran kamu tuh aliran pengecut, kata mereka. Sampai-sampai menantang dengan mengatakan coba jadi laki-laki sehari saja, katanya. Kata Fauzan Al-Ansari, hizbi khawarij khariji, mengatakan, saya dengar sendiri di kasetnya, dia mengatakan coba mereka itu jadi laki-laki sehari saja. Saya lihat wajahnya bukan wajah laki-laki, wajah banci, nggak ada punya jenggot, nggak punya kumis. Saya mau tanya, dia jadi laki-laki udah berapa lama? Sudah berperang melawan siapa? Dan sudah dia dalam keadaan menggunakan keberaniannya di jalan Allah kapan? Bukan di jalan syaitan, bukan di jalan bid'ah. Subhanallah, apa yang mereka katakan itu persis seperti apa yang disebutkan di sini, padahal orang yang nggak kenal siapa itu Fauzan Al-Ansari, nggak kenal siapa itu Halawi Ma'mun, nggak kenal, tapi subhanallah persis seperti apa yang dikatakan oleh mereka. 100%. Itu menunjukkan kalau hizbiyun adalah satu cetakan kaset yang diputar ulang, bantahan kepada hizbiyun di negeri ujung sana, di gunung di Damaj sana, dalam keadaan dipakai untuk membantah hizbi di sini cocok. Ucapan mereka, syubhat mereka di penjuru dunia semuanya sama, sehingga cukup dengan kita bacakan bantahan ini akan terjawab semua kalimat-kalimat hizbiyin. Bahkan bisa jadi ada yang mengucapkan kembali dalam keadaan sudah dibantah, sehingga ketika berkata kepada kamu tuh murjiah terhadap penguasa, dan kamu itu adalah khawarij terhadap para dai, kamu itu dalam keadaan kamu sudah tahu bantahannya sudah kemarin, berulang terus pada mereka. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiq wa afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh orang berpuasa dalam keadaan junub karena ia lupa mandi besar waktu malam hingga menjelang pagi hari? Kalau tentunya yang namanya puasa adalah dia berniat untuk berpuasa, dan junub, kalau kejadian junubnya di malam hari dan pagi hari belum mandi dalam keadaan sudah terbit fajar, maka tidak mengapa, tidak mengganggu puasanya, tidak mengganggu puasanya. Allahu ta'ala alam. Apakah jika kita tinggal di Pulau Bali bisa dinamakan dengan tinggal di negeri kafir? Bali itu bukan negara tersendiri, Bali itu tetap Indonesia, maka tidak dikatakan negeri kafir. Apa ciri-ciri negeri kafir? Negeri kafir yang tidak dikumandangkan adzan di sana, sehingga Rasulullah SAW ketika mau menyerang satu desa, satu negeri kafir, Rasulullah tunggu sampai fajar. Kalau terdengar adzan, tidak jadi diserang. Kalau tidak terdengar adzan, diserang. Nah, itu diantara ciri-ciri yang paling terlihat bahwa itu negeri muslimin. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap pemimpin seorang wanita sebagai presiden? Tidak boleh. Penguasa wanita dikatakan tidak boleh dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Karena Rasulullah SAW mengajarkan, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan baik satu kaum jika dia dipimpin oleh seorang perempuan. Dan perlu diketahui, di samping syarat rujulah kelaki-lakian, ada syarat lainnya. Ada syarat-syarat lainnya, yaitu tidak cacat. Sehingga pemimpin perempuan dengan pemimpin buta sama saja, sama-sama melanggarnya. Atau pemimpin perempuan dan pemimpin cacat sama saja, karena melanggar dua atau melanggar syarat-syarat penguasa. Nah, dan ini kalau dalam keadaan ada ikhtiar, bisa memilih, maka tidak boleh memilih seorang yang cacat, seorang yang dalam keadaan dia bukan laki-laki. Tetapi kalau sudah terjadi, entah dengan apa, dengan demokrasi yang bid'ah ataupun dengan pemberontakan ataupun dengan apapun, tiba-tiba jadi penguasa dan benar-benar menguasai, maka hukumnya sama dengan penguasa yang zalim tadi. Ini hukumnya dengan penguasa yang zalim, sebagaimana pernah ditanyakan kepada beberapa ulama pada kasus yang lalu, bagaimana kalau pemimpin perempuan? Jawabannya sama. Banyak penguasa yang tidak mencocoki aturan-aturan Islam, seperti zalim, seperti dia dalam keadaan memiliki kecurangan dan seterusnya, atau dia dalam keadaan cacat, atau dia perempuan. Itu pun salah satu pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sehingga kalau memilih, jangan yang melanggar-melanggar ini. Kalau dalam keadaan sudah jadi pemimpin, maka tetap hukumnya sama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pada perkara yang baik ikuti, pada perkara yang jelek sabari. Bagaimana kami takziah? Bolehkah takziah kepada tetangga yang non-muslim? Takziah kepada non-muslim, menengok orang kafir atau menengok orang sakit mereka dan seterusnya, tidak boleh kecuali dalam rangka dakwah. Tidak boleh kecuali dalam rangka dakwah. Kalau dalam rangka baik-baikan, maka melanggar ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Enggak akan kamu dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya saling cinta kasih, saling menyayangi antara orang-orang ini dengan orang-orang kafir yang memusuhi Allah. Enggak mungkin akan kamu dapati. Maknanya dilarang orang beriman untuk bercinta kasih dengan orang kafir. Sehingga kalau kita menengok, harus ada niat, bukan karena sayang sama dia, bukan karena kita cinta sama dia, bukan karena itu semua, tapi karena dalam rangka dakwah. Apakah ketika itu ngomong, kamu itu kapan masuk Islam, atau kamu berniat untuk menerangkan sikap ahlu sunnah seperti ini, sikap Islam seperti ini, tapi dalam keadaan kamu harus menjelaskan kepadanya supaya dia bukan menyangka kamu sayang sama dia. Kamu sayang sekali sama saya. Enggak, saya enggak sayang sama kamu. Jangan sampai terkesan kalau kamu dalam keadaan cinta pada orang yang mencaci maki Allah. Orang kafir, Yahudi dan Nasrani khususnya, yang mengatakan Allah memiliki anak, itu mengucapkan kalimat kufur yang mengerikan. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Apakah pantas kemudian kita datang senyum-senyum kepadanya? Sakit ya, sakit apa? La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah kan menengok orang Yahudi yang mencercanya, iya, tapi Rasulullah SAW datang dan mengajarkan Islam, dan kemudian orang itu masuk Islam karena akhlak Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW dicerca, dimaki, tetap dia mendatangi ketika sakit dan mengatakan, kapan? Ucapan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Maka dia melirik ke bapaknya, si Yahudi tadi, kata bapaknya, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Jadi harus ada niat yang seperti itu. Bagaimana hukumnya seorang muslim beristri lebih dari 4 orang? Haram. Beristri lebih dari 4 orang haram hukumnya. Tidak boleh lebih dari 4 orang, karena Allah memberikan hanya 3 pilihan, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Tidak boleh lebih dari 4, dan itu yang dicontohkan dan dipahami oleh seluruh para sahabat. Walaupun sepintas
Karena itu dan bukan atau, Ustaz. Berarti 2 dan 3 dan 4. Kalau 2 tambah 3 tambah 4 9. Ditambah lagi dan cocok dengan Rasulullah yang berisi 9. Bagaimana kita jawab? Bahwa Al-Quran dipahami dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat seluruhnya sepakat bahwa yang dimaksud 2, 3 atau 4 adalah pilihan. Apakah 2 silahkan, 3 ataupun 4. Bukan bermakna ditambah 2 tambah 3. Kalau memang itu ditambah, sebutkan aja 9 selesai. Nggak, kenapa harus disebutkan 2 dan 3 dan 4? Itu artinya silahkan diantara kalian ada yang nikah 2, diantara kalian ada yang nikah 3, dan ada yang 4. Begitu, maka dan 2 dan 3 dan 4. Kalau sudah kandung terjadi, maka hendaklah diceraikan salah satunya. Kalau 5, ceraikan salah satunya, sisakan 4. Kenapa? Benar toh sisakan 4? Saya punya saudara yang bersahabat dengan wanita Nasrani dan disuruh pisah nggak mau. Bagaimana menyikapinya? Pacarannya sudah haram walaupun sama muslimah, apalagi sama Nasraniyah. Sama muslimah pun haram hukumnya kalau pacaran. Sehingga ini namanya telat, sudah salah asuhan dari awalnya. Kenapa salah asuhan dari awalnya? Karena kalau manusia, Bani Adam, anak Adam ini, kalau digabungkan laki-laki dan perempuan di sekolahannya, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, ya wajar kalau mereka pacaran. Mestinya dipisah. SMP putra, SMP putri, SMA putra, SMA putri. Begitulah. Sehingga akan terjaga mereka dari hal-hal yang seperti itu. Dan ketika nanti mau nikah, maka dipilihkan, atau dia milih silahkan, nazar, dan kemudian tidak pakai pacaran, nikah. Nanti setelah pernikahan dia akan merasakan bulan madunya bertahun-tahun, akan merasakan indahnya bertahun-tahun. Beda dengan yang pacaran 2 tahun, ketika menikah berantem. Kenapa demikian? Karena selama 2 tahun gak pernah memikirkan tanggung jawab masing-masing dengan orang tuanya. Tidak memikirkan ma'isyah, tidak memikirkan urusan keluarga, gak memikirkan masalah cucian piring, cucian baju, pakaian, segala macam, gak pernah mikir. Semuanya beres di rumah, ketemu satu tempat 1 jam. Yang ada hanya indahnya saja, kata mereka. Hanya indahnya saja. Wah, betapa indahnya. Masya Allah. Sampai ke jenjang pernikahan. Setelah nikah, rumah sendiri, kamu enak saja keluar, saya nyuci, capek, saya begini, saya berantem tiap hari. Kemudian cerai, seminggu. 2 tahun pacarannya, nikahnya seminggu. Kenapa? Sudah habis di masa-masa 2 tahun. Tetapi kalau tidak dengan proses bid'ah, dengan proses maksiat seperti itu, maka niscaya akan ada keindahan itu di dalam rumah tangganya. Seperti pacaran. Seperti pacaran, karena belum pernah dia merasakan yang demikian. Maka ini harus ditegasi, harus dinasehati dengan keras, dan orang tua memiliki hak pada anaknya. Dipukul pun boleh, asal jangan pukulan yang mematahkan tulang atau pukulan yang mengeluarkan darah, yakni pukulan yang ghairu mubarrih. Dan juga jangan memukul wajah, hukum, pukul dan seterusnya. Nah, kalau menikahnya seorang laki-laki dengan wanita ahlil kitab, hukumnya boleh, sah, tapi bahayanya besar. Karena Rasulullah SAW menyatakan fadfar bidzatid din taribat yada. Ambillah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Kalau Rasulullah mengatakan ada orang yang nikah karena hartanya, ada yang nikah karena kedudukannya, ada yang nikah karena cantiknya, dan ada nikah karena agamanya, maka nikahlah karena agamanya, kalau enggak celaka kamu. Bayangkan, muslimah saja harus dipilih yang agamanya bagus, yang salihah, mukminah, taqiyah, yang Masya Allah agamanya harus dipilih. Ini bukan muslimah, bagaimana agamanya? Nol. Ya nanti bisa dinasehati kalau ternyata bisa. Kalau ternyata nggak bisa, anak-anaknya akan kacau nanti. Sebagian masuk Islam, sebagian masuk Islam, saya ikut ibu aja, dan seterusnya. Na'udzubillah. Jadi keluarga demokrasi, mengayomi seluruh agama.
Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.